Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama adalah kita teruskan puja dan syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat membuat makalah ini dengan baik dan bisa mempresentasikannya. Yang kedua, tidak lupa selawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, salam kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW. Pada siang hari ini kita akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan dan kebudayaan, pendidikan agama di Indonesia. Oke, baik. Mengenai tema tersebut, langsung saja kita ke pembahasannya, yakni mengenai pengertian sistem pendidikan nasional. Monggo silakan dijelaskan, Mas Gideon. Pengertian sistem pendidikan nasional berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk menumbuhkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berasal pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Oke, jadi mengenai pengertian sistem pendidikan nasional ini sendiri, intinya yaitu terkait pendidikan itu adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu mengenai orientasi sistem pendidikan nasional. Sebenarnya bagaimana sih orientasi sistem pendidikan nasional ini? Pendidikan nasional berorientasi pada perwujudan tatanan baru kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani Indonesia, yakni atau biasa disebut civil society, dan kemudian masyarakat baru yang bersifat pluralistik yang berkepribadian Indonesia diharapkan mampu mendorong semangat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka mengejar cita-cita dan harapan masa depan yang cerah. Jadi orientasinya itu yaitu mewujudkan atau kepada masyarakat supaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang madani, yang berpikiran ke depan, kemudian selalu ingin berwawasan luas dan berambisi untuk mewujudkan cita-cita bangsa begitu. Berpikiran kemodernan dan memiliki banyak ilmu, dan ya intinya itulah masyarakat yang selalu ingin bergerak ke depan dan berpikiran luas gitu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan nasional. Baik, yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk kreator bangsa, seperti menambah ilmu pengetahuan, kreativitas, keterampilan, dan diri, motivasi serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Jadi tujuan dari pendidikan nasional ini adalah untuk menambahkan kepercayaan diri kepada para siswa, menanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam mengarungi pendidikan ini masih berdasarkan dengan tuntunan yang telah disyariatkan. Agar tidak terpeleset kepada jurang-jurang yang bisa menyebabkan kepada runtuhnya pendidikan ini sendiri. Karena banyak sekali kita lihat pendidikan di Indonesia ini banyak sekali penyimpangan terkait mungkin teori ataupun prakteknya dan lain sebagainya dalam pengajarkan kepada anak-anak, sekalipun kan
atau murid kepada murid yang lain. Jadi sangat penting sekali bahwa kita mengetahui apa itu pendidikan nasional dan tujuan. Betul sekali. Lanjut, yakni setelah kita menjelaskan pengertian tujuan dan orientasinya, maka kita lanjut ke pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Nah, sudah sangat sudah sangat umum bahwa masyarakat Indonesia itu banyak sekali beragam, mulai dari budaya, terus agama, kemudian suku, dan masyarakat Indonesia itu negara Indonesia itu terkenal dengan beragam suku dan budayanya, begitu. Atau bisa kita sebut multikultur. Iya. Nah, menurut kami dan setelah kita membaca beberapa artikel itu, pendidikan multikultural itu sangat tepat dijadikan di Indonesia karena mengingat bangsa ini ya tadi memiliki keberagaman suku dan budaya, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk mempersatukan dan memberikan kesadaran akan keberagaman tersebut, yakni diperlukan pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, kemudian pada penerapannya, pendidikan multikultural di Indonesia ini diposisikan menjadi 3, yaitu sebagai falsafah pendidikan, kemudian sebagai pendekatan pendidikan, dan yang terakhir adalah sebagai kajian atau bidang studi bagi para murid ya, begitu. Kemudian apakah itu falsafah, kemudian kajian dan lain sebagainya? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dekan. Baik, falsafah pendidikan yaitu adalah sebagai falsafah pendidikan kekayaan dan keberagaman multikultural yang dimiliki oleh Indonesia dan dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem pendidikan. Yang kedua adalah sebagai pendekatan pendidikan. Sebagai pendekatan pendidikan yang kontekstual harus memperhatikan keragaman budaya yang ada di Indonesia ini. Jadi maksudnya pendekatan itu misalkan yang penting ketika kita mengajar ataupun kita memberikan pemahaman kepada murid itu jangan sampai misalkan beda agama atau beda budaya itu sekali ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah sebagai bidang ilmu kajian dan studi. Sebagai bidang ilmu kajian dan studi yaitu wacana multikulturalisme yang masuk ke dalam mata pelajaran tersebut seperti sosiologi, antropologi, dan kewarganegaraan. Jadi dijadikan mata pelajaran agar murid-murid itu paham dengan belajar pendidikan nasional ini, mereka paham dan mengerti dan bisa menjalankannya dengan baik di dalam pelajaran. Oke, baik, seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya pendidikan agama Islam, pendidikan agama di Indonesia. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Indonesia itu banyak sekali suku, budaya maupun agamanya. Ya, ini pembahasan kita itu mengenai agama. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya agama di Indonesia itu banyak sekali. Akan tetapi yang menjadi mayoritas adalah agama Islam. Nah, kemudian dengan banyaknya agama di Indonesia ini, kita dituntut untuk membentuk atau menciptakan pendidikan yang mana pendidikan tersebut dapat mencangkup ke seluruh aspek terutama kebudayaan dan keagamaan. Dengan tujuan ya terciptanya masyarakat yang cerdas, saling toleransi dan berpikiran ke depan. Kemudian dapat dilihat juga bagaimana posisi agama atau pendidikan agama dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dari berbagai pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Nah, pendidikan agama memiliki peran cukup urgent dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian yang baik. Nah, jadi ya seperti yang kita tahu ya, kalau orang cerdas tapi agamanya tidak atau imannya tidak kuat, maka ya banyak yang akan terjadi, misalkan korupsi, terus banyak penyimpangan seksual, guru melecehkan murid, atau murid melecehkan murid dan lain sebagainya. Karena mengingat misalkan contohnya saja sebagai seorang DPR, bagaimana bisa orang tersebut menjadi seorang DPR? Itu kan pasti butuh kecerdasan dan pengetahuan. Nah,
Kemudian bagaimana seorang DPR itu dapat korupsi ataupun menyalahgunakan jabatan? Nah, itu kembali lagi kepada kekuatan spiritual. spiritualnya. Nah, itu berkaitan dengan pendidikan agama. Gitu ya, teman-teman. Untuk selanjutnya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan ya. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan, nanti biar kita buka forum di pertemuan selanjutnya. Begitu. Mungkin ada yang ditambahkan dari Mas Idan? Mungkin sedikit saya menambahkan bahwasanya pendidikan di Indonesia ini sudah cukup bagus, akan tetapi pengaplikasiannya yang kurang dari segi agama, dari segi adat dan lain sebagainya itu sangatlah kurang. Dan kita sebagai generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan untuk mendirikan negara ini dengan baik, maka kita harus menerapkan itu ketika kita akan menjadi pengajar nanti. Harus menerapkan pendidikan agama itu seperti apa, kebudayaan itu seperti apa, dan harus menanamkan mental-mental pejuang. Jangan sampai murid-murid didik kita menjadi orang-orang yang Apa ya, mafia adab. mafia adab. Mereka tidak berperilaku baik, mereka malas-malasan dan lain sebagainya. Jangan sampai murid-murid kita berperilaku seperti itu, karena tidak mencerminkan isi dari pendidikan nasional ini Iya, yang benar kita sekali. tujukan. Berarti agar tercipta pendidikan nasional yang sesuai dengan tujuannya, berarti harus ada kerjasama antara murid dan guru. Jadi ini untuk kita semua ya berarti. Jadi begitu teman-teman, mungkin presentasi yang dapat disampaikan. Kalau banyak salahnya kami mohon maaf ya. Jadi sekian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.